Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara menyembunyikan fasilitas militer raksasa yang berisi ribuan rudal balistik dari pantauan satelit militer paling canggih di dunia? Di era modern ini, satelit pengintai memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat menembus awan dan memetakan permukaan bumi dengan resolusi tinggi. Namun, lapisan batu granit setebal 500 meter adalah cerita lain. Bayangkan sebuah skenario di mana Anda terkurung 500 meter di bawah tanah, berbagi ruang tertutup dengan ribuan ton bahan peledak tingkat tinggi dan bahan bakar roket yang sangat mudah terbakar. Ini bukan sekadar gua biasa, melainkan sebuah mahakarya rekayasa sipil dan militer yang dirancang khusus untuk memastikan kelangsungan hidup dan kemampuan serangan balik yang mematikan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kenapa Itu Ya. Bersama saya Raka Pratama, kita akan menyelami dunia sains populer dan teknik di balik teknologi militer paling rahasia. Banyak pihak yang meragukan keberadaan atau efektivitas fasilitas bawah tanah ini. Hari ini, kita akan membuktikan secara geoteknik dan fisika, apakah kota rudal bawah tanah ini benar-benar tidak bisa dihancurkan. Kita tidak hanya akan membahas tumpukan batu dan beton. Cetak biru teknik dari fasilitas ini melibatkan fisika fluida ekstrem, termodinamika, isolasi seismik tingkat lanjut, hingga dukungan teknologi canggih dari negara lain seperti sistem navigasi satelit presisi dan enkripsi kuantum. Ini adalah ekosistem pertahanan hibrida yang menggabungkan rekayasa sipil klasik dengan perang elektronik modern. Dalam 40 menit ke depan, mari kita bedah satu persatu rahasia tekniknya. Mulai dari mekanika batuan penyangga, rahasia bahan bakar padat rudal sejil yang melesat lebih cepat, hingga bagaimana aerodinamika pesawat hipersonik dan sistem anti-jamming beroperasi di lingkungan yang paling tidak bersahabat di bumi. Siapkan diri Anda untuk dokumenter teknik militer yang mendalam ini. Fase pertama dari pembangunan kota rudal bawah tanah dimulai dari fondasi alam itu sendiri, geologi taktis. Mengapa fasilitas ini selalu dibangun di bawah formasi pegunungan tertentu? Jawabannya terletak pada mekanika batuan. Para insinyur militer secara spesifik mencari lapisan batuan beku intrusif, terutama granit, yang memiliki kepadatan dan kekuatan tekan yang sangat luar biasa tinggi. Granit terbentuk dari magma yang mendingin secara perlahan jauh di bawah permukaan bumi. Proses pendinginan lambat ini menciptakan struktur kristal yang saling mengunci dengan rapat. Secara teknik sipil, granit utuh dapat menahan tekanan kompresi hingga 200 megapascal. Ini setara dengan menahan beban ribuan mobil yang ditumpuk di atas area seluas 1 meter persegi tanpa mengalami keretakan. Ketahanan alami ini adalah garis pertahanan pertama melawan bom penembus bunker atau bunker buster. Senjata konvensional biasa akan hancur berkeping-keping saat menghantam permukaan granit. Oleh karena itu, formasi geologi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat persembunyian, tetapi secara harfiah bertindak sebagai perisai pelindung kinetik yang menyerap dan mendisipasi energi kinetik ledakan. Namun, membangun terowongan di dalam granit raksasa bukanlah hal yang mudah. Insinyur geoteknik harus memetakan patahan seismik alami dan zona geser di dalam gunung. Mereka menggunakan teknik tomografi seismik, mengirimkan gelombang suara ke dalam gunung untuk menciptakan peta 3 dimensi dari struktur internal batuan, memastikan tidak ada rongga tersembunyi yang bisa memicu keruntuhan struktural. Setelah rute terowongan dipetakan, proses ekskavasi dimulai menggunakan mesin bor terowongan raksasa atau metode bor dan ledak yang sangat terkontrol. Peledakan harus dihitung dengan presisi matematis agar gelombang kejutnya tidak merusak integritas batuan di sekitarnya. Setiap meter yang digali, dindingnya langsung diperkuat dengan beton semprot berkekuatan tinggi dan baut batuan baja tebal. Baut batuan atau rock bolts ini berfungsi seperti paku raksasa yang menancap jauh ke dalam batuan padat, mengikat lapisan-lapisan batu agar tidak bergeser. Dalam ilmu geoteknik, teknik ini menciptakan sebuah lengkungan tekan buatan di sekitar terowongan. Lengkungan ini mendistribusikan beban berat gunung di atasnya ke sisi-sisi terowongan, menjaga agar atap fasilitas militer ini tidak runtuh. Sekarang mari kita bicara tentang ancaman utamanya, bom penembus bunker seperti GBU 57 Massive Ordnance Penetrator. Ini bukan bom biasa. Dengan berat mencapai 13 ton, bom ini dirancang mengandalkan energi kinetik murni yang dihasilkan dari jatuhnya bom dari ketinggian tinggi. Casing luarnya terbuat dari paduan baja nikel kobalt yang sangat keras, memungkinkannya menembus tanah dan beton. Secara teoritis,
GBU 57 dapat menembus hingga 60 meter beton bertulang berkekuatan tinggi. Namun, ketika berhadapan dengan batu granit padat setebal 500 meter, fisika penetrasi berubah drastis. Gesekan ekstrem antara casing bom dan kristal granit akan menghasilkan panas yang luar biasa, berpotensi melelehkan atau menghancurkan selubung bom sebelum bahan peledak utamanya sempat meledak. Bahkan jika bom tersebut berhasil meledak di kedalaman tertentu, gelombang kejut yang dihasilkan harus merambat melalui sisa batuan padat. Disinilah letak keunggulan granit, kepadatannya yang tinggi menyebabkan redaman atau atenuasi gelombang seismik yang sangat cepat. Energi ledakan akan menyebar dan melemah secara eksponensial seiring bertambahnya jarak menuju fasilitas rudal di bawahnya. Inilah sebabnya mengapa kedalaman adalah kunci utama dalam rekayasa pertahanan bawah tanah. Dengan memperhitungkan profil redaman seismik dari batuan lokal, insinyur dapat menentukan kedalaman persis yang dibutuhkan agar gelombang kejut dari ledakan nuklir taktis sekalipun hanya akan terasa seperti gempa bumi ringan di dalam fasilitas peluncuran. Geologi menjadi senjata pertahanan pasif terkuat. Memasuki fase kedua, kita beralih ke muatan utama dari kota bawah tanah ini, rudal balistik. Mengapa fasilitas ini sangat bergantung pada rudal berbahan bakar padat seperti seri Sejil dibandingkan rudal berbahan bakar cair? Jawabannya ada pada fisika propelan dan logistik waktu peluncuran. Di lingkungan bawah tanah yang sempit, manajemen bahan bakar cair yang beracun dan korosif adalah mimpi buruk. Rudal berbahan bakar cair memerlukan waktu berjam-jam untuk diisi bahan bakarnya sebelum diluncurkan. Proses pemompaan oksidator dan bahan bakar yang sangat mudah menguap ini membutuhkan peralatan besar, selang pendingin dan kru yang memakai pakaian hazmat. Jika terjadi kebocoran di ruang bawah tanah tertutup, uap beracun dapat menyebar dengan cepat melalui sistem ventilasi dan membunuh seluruh kru. Sebaliknya, fisika bahan bakar padat menawarkan solusi taktis yang brilian. Rudal seperti Sejil menggunakan komposit propelan padat. Bahan bakar ini pada dasarnya adalah campuran dari bahan bakar bubuk aluminium dan oksidator amonium perklorat yang diikat bersama oleh polimer karet sintetis yang disebut HTPB. Campuran ini dicetak langsung ke dalam tabung motor roket dan dibiarkan mengeras. Karena bahan bakarnya sudah terintegrasi dan berwujud padat, rudal Sejil dapat disimpan di dalam silo bawah tanah selama bertahun-tahun dalam kondisi siap tembak. Tidak perlu proses pengisian bahan bakar yang memakan waktu. Ketika perintah peluncuran diberikan, penyala listrik memicu reaksi kimia berantai yang instan. Persiapan peluncuran yang memakan waktu berjam-jam kini dipangkas menjadi hitungan menit. Kecepatan peluncuran ini sangat krusial dalam doktrin perang modern. Jika musuh mendeteksi aktivitas di fasilitas bawah tanah, mereka akan meluncurkan serangan preemptif. Kemampuan rudal bahan bakar padat untuk dipindahkan ke posisi tembak dan diluncurkan sebelum rudal musuh tiba adalah kunci keberhasilan sistem pertahanan ini. Ini adalah perlombaan melawan waktu yang dimenangkan oleh kimia propelan. Selain itu, profil pembakaran motor roket padat menghasilkan daya dorong atau thrust yang sangat masif dalam waktu singkat. Hal ini memungkinkan rudal Sejil melesat keluar dari lubang peluncuran bawah tanah dengan kecepatan akselerasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan rudal berbahan bakar cair. Akselerasi tinggi ini meminimalkan paparan rudal terhadap intersepsi di fase dorongan awal atau boost phase. Namun, fisika propelan padat memiliki tantangan tersendiri. Sekali dinyalakan, roket bahan bakar padat tidak bisa dimatikan atau diatur daya dorongnya dengan mudah seperti mesin bahan bakar cair. Pembakaran akan terus berlangsung hingga semua bahan bakar habis. Oleh karena itu, presisi lintasan rudal sangat bergantung pada desain geometri lubang inti di tengah bahan bakar padat tersebut. Geometri lubang inti ini yang sering berbentuk bintang atau roda gigi menentukan luas permukaan bahan bakar yang terbakar pada waktu tertentu. Semakin luas permukaannya, semakin banyak gas panas yang dihasilkan dan semakin besar daya dorongnya. Insinyur menggunakan simulasi termodinamika kompleks untuk mendesain bentuk inti ini, memastikan rudal mencapai kecepatan yang tepat pada ketinggian yang tepat. Dari perspektif penyimpanan bawah tanah, rudal bahan bakar padat jauh lebih stabil. Mereka tidak sensitif terhadap guncangan seismik ringan atau perubahan suhu moderat. Ini berarti mereka dapat diangkut melalui jaringan terowongan yang sempit menggunakan truk pengangkut berat tanpa risiko ledakan yang tinggi akibat tumpahan cairan. Stabilitas ini adalah fondasi logistik kota rudal bawah tanah
Singkatnya, transisi dari bahan bakar cair ke bahan bakar padat bukan sekadar peningkatan performa rudal, melainkan adaptasi mutlak terhadap lingkungan bawah tanah. Fisika kimia dari propelan komposit ini memungkinkan fasilitas pertahanan untuk tetap tersembunyi, siap siaga dalam hitungan menit, dan melancarkan serangan balasan yang mematikan sebelum musuh menyadari apa yang terjadi. Fase ketiga membawa kita pada elemen struktural paling ikonik dari bunker militer, pintu penahan ledakan atau blast doors. Pintu ini bukan sekadar gerbang baja besar, ini adalah sistem mekanis presisi tinggi yang dirancang untuk menyegel fasilitas dari gelombang kejut termonuklir, radiasi, dan gas beracun. Desain pintu ini melibatkan perhitungan tekanan hidrodinamik yang sangat rumit. Ketika sebuah bom meledak di dekat pintu masuk, gelombang kejut yang dihasilkan bergerak dengan kecepatan supersonik, menekan udara di depannya menjadi dinding tekanan padat. Pintu blast door harus mampu menahan tekanan lebih dari beberapa ratus psi atau pound per inci persegi dalam sepersekian detik. Untuk mencapai ini, pintu tidak dibuat datar, melainkan sering kali berbentuk cembung menghadap keluar. Bentuk cembung ini menggunakan prinsip arsitektur lengkungan yang sama dengan bendungan raksasa. Tekanan kinetik dari ledakan tidak menghantam permukaan datar yang bisa bengkok, melainkan disalurkan melalui lengkungan baja langsung ke engsel dan bingkai beton bertulang yang tertanam dalam di batu granit. Material yang digunakan biasanya adalah paduan baja titanium yang memiliki kekuatan luluh ekstrem. Pintu baja raksasa seberat ratusan ton ini tidak bisa digerakkan dengan tenaga manusia. Mereka dioperasikan oleh sistem hidrolik industri tugas berat. Silinder hidrolik memompa cairan bertekanan tinggi untuk menggerakkan engsel masif, kecepatan penutupan juga sangat kritis. Sensor tekanan di luar fasilitas dapat mendeteksi kilatan ledakan dan memerintahkan pintu untuk menutup otomatis dalam hitungan detik. Selain menahan ledakan eksternal, desain terowongan bawah tanah menghadapi masalah internal yang tak kalah mematikan, gas buang roket. Saat rudal diluncurkan dari dalam silo bawah tanah, mesin roket menyemburkan gas buang bersuhu 3000 derajat Celcius dengan kecepatan supersonik. Jika gas ini tidak dikelola, tekanan internal akan meningkat drastis dan menghancurkan seluruh fasilitas dari dalam. Disinilah ilmu dinamika fluida komputasional atau CFD berperan penting. Insinyur merancang sistem deflektor api, sebuah struktur berbentuk huruf U atau V di dasar silo peluncuran yang dilapisi keramik tahan panas. Deflektor ini membelah luang gas buang yang membara dan mengarahkannya dengan mulus ke dalam terowongan pembuangan khusus yang terpisah dari ruang operasi utama. Terowongan pembuangan ini tidak hanya sekadar pipa lurus. Menggunakan prinsip efek Venturi dalam mekanika fluida, terowongan ini dirancang dengan penyempitan dan pelebaran spesifik untuk mempercepat aliran gas buang keluar dari fasilitas. Hal ini menciptakan area tekanan rendah yang secara aktif menyedot gas beracun keluar, mencegahnya merembes kembali ke area di mana personel militer berada. Gas buang dari propelan padat mengandung karbon monoksida konsentrasi tinggi, hidrogen klorida, dan partikel aluminium oksida yang sangat beracun dan korosif. Sistem ventilasi ekstrem harus mampu mengganti volume udara yang masif dalam waktu singkat. Kipas sentrifugal raksasa yang digerakkan oleh motor listrik industri digunakan untuk mendorong udara segar masuk dan memaksa gas beracun keluar. Untuk mengatasi panas ekstrem yang dapat melelehkan struktur baja terowongan, sistem pendingin air deluge sering dipasang. Jutaan liter air disemprotkan langsung ke dalam aliran gas buang sesaat setelah peluncuran. Energi panas yang masif digunakan untuk mengubah air cair menjadi uap, menyerap panas laten penguapan dan menurunkan suhu gas buang secara dramatis sebelum mencapai pintu keluar. Tanpa sistem ventilasi blast-proof dan manajemen termodinamika yang presisi ini, kota rudal bawah tanah hanya akan menjadi oven raksasa yang memanggang dirinya sendiri saat peluncuran pertama. Keseimbangan antara menyegel fasilitas dari ancaman luar dan membuang energi mematikan dari dalam adalah salah satu pencapaian rekayasa paling kompleks dalam arsitektur militer modern. Fase keempat dari teknologi persenjataan ini melibatkan desain termutakhir kendaraan peluncur hipersonik yang teknologinya sangat dipengaruhi oleh desain DF-17 dari Tiongkok. Ini bukan lagi rudal balistik tradisional dengan lintasan parabola yang mudah diprediksi. Ini adalah mahakarya aerodinamika ekstrem yang meluncur di tepi atmosfer dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara. Pada kecepatan hipersonik di atas Mach 5, fisika penerbangan berubah secara radikal. Pesawat tidak lagi terbang menembus udara, melainkan mengendarai gelombang kejut yang diciptakannya sendiri. Desain ini dikenal sebagai wave reader.
Bentuk lambung bawah yang datar dan tajam dirancang khusus untuk menjebak gelombang kejut bertekanan tinggi di bawah pesawat, menghasilkan gaya angkat yang luar biasa besar. Tantangan rekayasa terbesar pada kecepatan ini adalah pemanasan aerodinamis. Gesekan antara lambung pesawat dan molekul udara menghasilkan suhu yang melebihi 2000 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan baja dan titanium. Untuk bertahan hidup, kendaraan hipersonik menggunakan material komposit karbon-karbon atau keramik ablasi yang secara perlahan menguap untuk membuang panas dari struktur inti. Selain panas ekstrem, kecepatan hipersonik menciptakan fenomena fisika yang disebut selubung plasma atau plasma sheath. Udara di sekitar pesawat menjadi sangat terionisasi, menciptakan awan partikel bermuatan listrik. Selubung plasma ini bertindak seperti perisai tak terlihat yang menyerap dan memantulkan gelombang elektromagnetik. Secara efektif membuat pesawat tidak terlihat oleh banyak sistem radar konvensional. Namun, selubung plasma ini adalah pedang bermata dua. Ia tidak hanya memblokir radar musuh, tetapi juga memblokir sinyal komunikasi dan navigasi satelit masuk ke pesawat, menyebabkan apa yang disebut blackout komunikasi. Untuk mengatasi ini, pesawat harus menggunakan antena khusus yang mentransmisikan sinyal pada frekuensi ekstrem tinggi yang dapat menembus resonansi plasma atau mengandalkan sistem navigasi inersia internal. Keunggulan taktis utama dari kendaraan peluncur hipersonik adalah kemampuan manuvernya yang tidak terduga di atmosfer atas. Tidak seperti hulu ledak balistik yang jatuh bebas mengikuti gravitasi, Wave Rider dapat melakukan manuver mengelak, mengubah arah dan ketinggian secara drastis saat mendekati target. Ini membuat sistem pertahanan rudal anti-balistik musuh secara matematis mustahil untuk menghitung titik penjegatan. Desain aerodinamis yang sangat kompleks ini membutuhkan pengujian terowongan angin hipersonik yang masif dan superkomputer untuk simulasi komputasi dinamika fluida. Transfer teknologi dan keahlian di bidang ini sangat penting bagi negara-negara yang ingin mengembangkan senjata hipersonik. Desain sirip kendali, distribusi bobot, dan material tahan panas semuanya harus dioptimalkan hingga tingkat mikroskopis. Ketika rudal balistik diluncurkan dari kota bawah tanah, ia bertindak sebagai roket pendorong untuk membawa kendaraan hipersonik ini ke tepi ruang angkasa. Setelah mencapai ketinggian dan kecepatan yang tepat, kendaraan luncurnya dilepaskan. Ia kemudian masuk kembali ke atmosfer pada sudut yang sangat dangkal, mulai berselancar di atas molekul udara tebal menuju targetnya dengan kecepatan yang mengerikan. Integrasi senjata hipersonik ke dalam fasilitas bawah tanah meningkatkan daya tangkal secara eksponensial. Musuh menyadari bahwa meskipun mereka mendeteksi peluncuran awal, mereka tidak memiliki sarana teknis untuk menghentikan hulu ledak yang meluncur dengan kecepatan Mach 10 sambil bermanuver mengelak. Ini adalah pergeseran paradigma dalam keseimbangan kekuatan militer strategis global. Secara teknis, pengembangan kendaraan luncur hipersonik membuktikan bahwa kota rudal bawah tanah bukan hanya gudang penyimpanan senjata usang, melainkan fasilitas peluncuran untuk platform pengiriman senjata tercanggih yang menentang hukum fisika penerbangan konvensional. Rekayasa aerodinamika ekstrem kini menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pertahanan bawah tanah. Fase kelima membawa kita keluar angkasa. Senjata secanggih apapun tidak akan berguna tanpa sistem panduan yang presisi. Disinilah peran sistem satelit navigasi global, khususnya Beidou, 3 dari Tiongkok. Mengapa tidak menggunakan GPS? Dalam skenario konflik, sinyal GPS yang dikendalikan Amerika Serikat pasti akan dimatikan, dienkripsi, atau dijamming secara sengaja untuk membutakan rudal musuh. Beidou 3 menawarkan alternatif strategis yang independen dan kebal terhadap campur tangan Barat. Sistem ini beroperasi menggunakan konstelasi satelit yang dilengkapi dengan jam atom hidrogen pasif dan rubidium yang sangat presisi. Jam atom ini mengukur waktu hingga 1/1 detik, memungkinkan perhitungan posisi 3 dimensi proyektil yang bergerak cepat dengan akurasi hingga hitungan sentimeter. Keunggulan utama Beidou 3 untuk aplikasi militer adalah kemampuannya memancarkan sinyal navigasi pada berbagai pita frekuensi secara bersamaan. Jika musuh mencoba melakukan jamming atau pengacauan sinyal pada satu frekuensi tertentu, penerima navigasi di dalam rudal dapat secara otomatis beralih ke frekuensi lain yang tidak terganggu. Ini menciptakan ketahanan redundan terhadap taktik perang elektronik. Selain anti-jamming, Beidou 3 menggunakan teknik antena array bertahap atau phased array pada satelitnya.
Antena ini dapat memfokuskan pancaran sinyal langsung ke area pertempuran tertentu, meningkatkan kekuatan sinyal regional hingga beberapa kali lipat. Sinyal yang sangat kuat ini dapat menembus interferensi elektromagnetik dan bahkan menembus tutupan awan badai tebal atau badai debu yang parah. Penggabungan data navigasi satelit ini disandingkan dengan teknologi satelit Firntam atau penginderaan jauh. Satelit observasi bumi Tiongkok yang dilengkapi dengan radar aperture sintetis atau SAR dapat memetakan topografi permukaan bumi secara detail terlepas dari cuaca atau kegelapan malam. Data topografi resolusi tinggi ini diunduh dan diproses di pusat komando bawah tanah. Di dalam bunker, superkomputer menggunakan data SAR ini untuk membuat model elevasi digital 3 dimensi dari target dan rute penerbangan. Model ini kemudian diunggah ke komputer panduan rudal sebelum peluncuran rudal menggunakan sistem pencocokan kontur medan atau terkom. Radar altimeter pada rudal akan memindai daratan di bawahnya selama penerbangan dan membandingkannya dengan peta digital yang tersimpan. Jika sinyal satelit Beidou 3 benar-benar berhasil diblokir secara total oleh musuh, rudal tidak akan buta. Sistem panduan inersia internal yang terdiri dari giroskop laser cincin presisi tinggi akan bekerja sama dengan sistem pencocokan medan terkom untuk terus memandu rudal menuju target. Ini adalah fusi sensor tingkat lanjut yang memastikan probabilitas kesalahan sirkuler atau CHEP tetap sangat kecil. Kemampuan untuk mengintegrasikan kumpulan data astronomis dan pemetaan ini secara real-time di fasilitas terisolasi jauh di bawah tanah membutuhkan infrastruktur komputasi tepi atau edge computing yang kuat. Serat optik berkapasitas tinggi menghubungkan antena penerima tersembunyi di permukaan gunung langsung ke server pusat komando di kedalaman ratusan meter, memastikan aliran data tanpa gangguan. Selain itu, Beidou 3 juga menyediakan layanan pesan teks singkat 2 arah, sebuah fitur unik yang tidak dimiliki GPS pada umumnya. Ini memungkinkan pusat komando bawah tanah untuk menerima status telemetri dari rudal yang sedang terbang, atau bahkan mengirimkan perintah pembatalan atau perubahan target di tengah penerbangan jika situasi taktis berubah dengan cepat. Singkatnya, kemitraan strategis dalam berbagi data satelit dan teknologi navigasi ini mengubah proyektil balistik yang dulunya tidak akurat menjadi senjata serang presisi jarak jauh. Kota rudal bawah tanah bukan lagi entitas yang terisolasi, melainkan sebuah node atau titik simpul yang terhubung kuat dalam jaringan perang berbasis ruang angkasa yang luas dan sangat canggih. Fase ke-6 berfokus pada pertahanan udara tak terlihat, peperangan elektronik atau electronic warfare. Ancaman terbesar bagi fasilitas bawah tanah seringkali bukan datang dari bom besar, melainkan dari kawanan drone mata-mata atau drone kamikaze yang menyusup ke ventilasi atau pintu masuk yang terbuka. Disinilah doktrin perang elektronik yang dipengaruhi teknologi Rusia mengambil alih. Sistem pertahanan elektronik bertindak sebagai kubah pelindung tak terlihat di atas pegunungan. Menggunakan antena pemancar berdaya tinggi, sistem ini memancarkan kebisingan radio atau white noise melintasi spektrum frekuensi elektromagnetik yang luas. Ini menciptakan dinding gangguan yang menenggelamkan sinyal kendali jarak jauh yang menghubungkan drone musuh dengan operatornya. Ketika drone kehilangan koneksi dengan satelit GPS atau operatornya, protokol keselamatan internalnya biasanya akan memaksanya untuk melayang di tempat dan secara perlahan mendarat atau kembali ke titik awal. Dalam kedua kasus tersebut, drone gagal menyelesaikan misinya. Namun, sistem perang elektronik modern jauh lebih agresif daripada sekadar memblokir sinyal, mereka melakukan spoofing. GPS spoofing adalah seni penipuan sinyal. Pemancar dari fasilitas pertahanan memancarkan sinyal satelit palsu yang sedikit lebih kuat dari sinyal GPS asli. Komputer navigasi drone tertipu untuk mengunci sinyal palsu ini. Secara bertahap, operator perang elektronik memanipulasi koordinat palsu tersebut, meyakinkan drone bahwa ia terbang lurus padahal perlahan-lahan diarahkan untuk menabrak gunung. Untuk kawanan drone otonom yang tidak bergantung pada GPS, pertahanan menggunakan senjata gelombang mikro berdaya tinggi atau high power microwave. Senjata ini tidak menembakkan peluru, melainkan menembakkan pulsa energi elektromagnetik yang intens. Pulsa ini menginduksi lonjakan tegangan mematikan di dalam sirkuit elektronik drone, secara harfiah menggoreng prosesor dan sensor penerbangannya di udara. Komponen utama dari sistem ini adalah tabung vakum khusus yang disebut magnetron atau klystron yang mengubah energi listrik dalam jumlah masif menjadi radiasi gelombang mikro terarah.
Generator diesel rahasia yang tersembunyi jauh di dalam bunker menyuplai daya ke bank kapasitor besar yang kemudian melepaskan energinya dalam hitungan mikrodetik untuk menghasilkan pulsa yang melumpuhkan tersebut. Selain perlindungan aktif, perang elektronik juga mencakup perlindungan pasif, yaitu meminimalkan emisi elektromagnetik dari fasilitas itu sendiri. Setiap motor listrik, server komputer, dan sistem komunikasi di dalam bunker memancarkan radiasi elektromagnetik kecil. Jika tidak ditangani, pesawat intelijen sinyal musuh dapat mendeteksi emisi ini dan memetakan tata letak fasilitas bawah tanah. Untuk mencegah kebocoran sinyal, insinyur membangun sangkar Faraday raksasa di dalam terowongan. Seluruh ruangan sensitif dilapisi dengan jaring tembaga atau lembaran aluminium yang diarde dengan sempurna. Sangkar ini memblokir medan elektromagnetik statis dan dinamis, memastikan bahwa tidak ada sinyal elektronik dari dalam yang bisa keluar, dan tidak ada pulsa elektromagnetik dari luar yang bisa masuk. Teknologi perang elektronik ini sangat penting karena ia mengubah sifat pertempuran. Fasilitas bawah tanah tidak perlu menembakkan satu peluru pun untuk menghancurkan ancaman udara. Mereka menguasai spektrum tak terlihat, memanipulasi fisika gelombang radio untuk membutakan dan melumpuhkan musuh sebelum mereka bahkan bisa mendekati pintu masuk terowongan. Ini adalah pertahanan yang bersih namun mematikan. Dengan demikian, kubah pelindung elektronik menjadi lapisan pertahanan kedua setelah lapisan batu granit. Sementara granit menahan serangan kinetik brutal. Sistem perang elektronik menetralisir senjata presisi pintar dan drone mata-mata. Gabungan keduanya menciptakan benteng modern yang secara teoritis kebal terhadap hampir semua bentuk peperangan asimetris yang dilancarkan oleh negara-negara barat. Memasuki fase ketujuh, kita menghadapi ancaman yang paling senyap namun paling merusak, perang siber. Sejarah telah membuktikan melalui serangan virus Stuxnet bahwa fasilitas nuklir dan militer yang terisolasi secara fisik sekalipun dapat dihancurkan oleh kode komputer yang berbahaya. Bagaimana kota rudal bawah tanah mengamankan jalur komunikasi mereka dari peretas tingkat negara paling mutakhir? Solusi mutakhirnya adalah distribusi kunci kuantum atau KKD, sebuah teknologi yang sangat dikembangkan oleh Tiongkok. Ini bukan sekadar enkripsi perangkat lunak biasa yang menggunakan algoritma matematika kompleks. Enkripsi kuantum menggunakan hukum dasar mekanika kuantum, khususnya prinsip ketidakpastian Heisenberg, untuk mengamankan pertukaran kunci kriptografi melalui jaringan kabel serat optik khusus. Dalam sistem KKD, informasi dikodekan ke dalam partikel cahaya tunggal atau foton. Foton-foton ini ditransmisikan dalam status kuantum tertentu seperti polarisasi vertikal atau horizontal. Menurut fisika kuantum, tindakan mengukur atau mengamati sistem kuantum akan secara inheren mengubah status sistem tersebut. Ini adalah fondasi keamanan absolut dari jaringan komunikasi bawah tanah ini. Jika mata-mata siber mencoba mencegat atau menyadap kabel serat optik untuk membaca foton yang lewat, tindakan penyadapan itu sendiri akan mengubah polarisasi foton. Perubahan ini akan langsung terdeteksi oleh komputer penerima di dalam bunker sebagai tingkat kesalahan yang tidak normal. Komunikasi akan segera diputus secara otomatis sebelum data sensitif apapun berhasil dicuri oleh peretas musuh. Setelah kunci kriptografi berhasil dibagikan tanpa gangguan, kunci tersebut digunakan untuk mengenkripsi perintah peluncuran rudal menggunakan algoritma simetris yang tidak dapat dipecahkan, bahkan oleh komputer super konvensional tercanggih sekalipun. Integrasi teknologi komunikasi kuantum ini memastikan rantai komando dari pemimpin tertinggi hingga operator rudal bawah tanah tetap aman dan terverifikasi mutlak. Selain itu, infrastruktur jaringan siber di dalam kota rudal ini sepenuhnya terisolasi secara fisik dari internet global. Ini dikenal sebagai konsep air gapping. Tidak ada koneksi nirkabel, tidak ada port USB yang tidak diawasi, dan tidak ada rute digital keluar masuk selain melalui jalur komunikasi kuantum yang dijaga ketat. Malware tidak dapat menyebar di tempat yang tidak memiliki jembatan fisik. Namun, isolasi siber ini membawa tantangan dalam pembaruan perangkat lunak sistem panduan rudal. Untuk memperbarui peta topografi atau algoritma penerbangan tanpa merusak sistem air gap, teknisi menggunakan perangkat keras memori sekali pakai yang disterilkan secara fisik dan elektronik sebelum dimasukkan ke dalam jaringan tertutup. Protokol kebersihan siber di tempat ini sekeras protokol sterilisasi bedah medis. Dengan kemajuan komputasi kuantum yang mengancam akan memecahkan enkripsi tradisional berbasis matematika RSA dalam beberapa dekade mendatang,
Adopsi kriptografi kuantum bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi infrastruktur militer strategis. Kota rudal yang tidak mengamankan saluran komunikasinya dengan fisika kuantum berisiko menjadi rongsokan baja yang tidak bisa diperintah di masa depan. Sinergi antara rekayasa sipil yang melindungi perangkat keras secara fisik dan fisika kuantum yang melindungi perangkat lunak secara logis menciptakan fasilitas pertahanan komprehensif. Musuh tidak bisa mengebomnya karena batu granit, tidak bisa mengintai karena perang elektronik, dan tidak bisa meretasnya karena hukum mekanika kuantum. Ini adalah trifekta pertahanan strategis yang sangat sulit ditembus. Pada akhirnya, keandalan sistem komunikasi aman ini memastikan bahwa tidak ada peluncuran rudal tidak sah atau sabotase internal yang bisa terjadi tanpa sepengetahuan komando pusat. Dalam permainan geopolitik yang melibatkan senjata pemusnah massal, kendali komando yang terjamin secara fisika, kuantum mencegah skenario kiamat yang tidak disengaja dan mempertahankan doktrin pencegahan yang kredibel. Fase ke-8 membahas kemandirian fasilitas. Jika kota rudal ini disegel karena perang, bagaimana ratusan personel militer bisa bertahan hidup berminggu-minggu tanpa pasokan dari luar? Sistem kemandirian energi dan dukungan kehidupan adalah jawabannya. Mereka menggunakan generator diesel bawah tanah khusus yang sistem pembuangan asapnya disaring secara ketat agar tidak terdeteksi oleh sensor panas satelit musuh. Selain diesel, beberapa fasilitas canggih memanfaatkan energi mikrogeotermal. Dengan mengebor poros dalam menembus batuan panas bumi, insinyur memompa air turun untuk dipanaskan, menghasilkan uap bertekanan yang memutar turbin listrik kecil. Ini memberikan sumber listrik cadangan tanpa batas yang tidak memerlukan bahan bakar fosil, sepenuhnya tersembunyi dan tidak menghasilkan emisi gas buang beracun di dalam bunker. Untuk pernapasan, sistem scrubber udara atau penyaring kimia digunakan secara ekstensif mirip dengan yang ada di kapal selam nuklir. Bahan kimia seperti litium hidroksida menyerap karbon dioksida yang dihembuskan kru, sementara generator oksigen elektrolisis memecah molekul air tanah menjadi gas oksigen murni yang bisa dihirup. Ini menciptakan siklus udara tertutup yang memungkinkan kelangsungan hidup jangka panjang. Selain dukungan kehidupan, perangkat keras rudal juga harus dilindungi dari guncangan ekstrem. Jika bom meledak di permukaan, gelombang seismik yang merambat ke bawah bisa merusak sirkuit elektronik rudal yang rapuh, bahkan jika terowongannya tidak runtuh. Untuk mengatasinya, insinyur menggunakan teknik isolasi seismik tingkat lanjut, merancang lantai terapung untuk silo dan platform peluncuran. Lantai plat beton tempat rudal berdiri tidak menempel langsung pada batuan dasar gunung. Sebaliknya ia ditopang oleh pegas koil baja raksasa dan peredam kejut hidrolik industri, prinsip yang sama yang digunakan untuk melindungi gedung pencakar langit dari gempa bumi besar. Ketika gelombang kejut tiba, lantai terapung ini akan berayun secara independen, menyerap dan meredam energi kinetik yang merusak. Peredam seismik hidrolik ini berisi cairan kental berbahan dasar silikon. Saat terjadi guncangan keras, piston dipaksa bergerak melalui cairan padat ini. Gesekan fluida mengubah energi kinetik guncangan mekanis menjadi energi panas yang kemudian dihilangkan. Rudal yang berdiri setinggi belasan meter tetap seimbang sempurna, sistem giroskopnya tidak terganggu, siap diluncurkan kapan saja tanpa perlu kalibrasi ulang. Bahkan rel kereta api bawah tanah yang digunakan untuk memindahkan rudal dari ruang penyimpanan ke ruang peluncuran dipasang pada bantalan karet elastomer khusus. Bantalan ini berfungsi sebagai isolator getaran frekuensi tinggi, memastikan bahwa motor roket padat tidak mengalami keretakan mikro akibat guncangan transportasi. Keretakan mikro pada bahan bakar padat dapat menyebabkan rudal meledak saat dinyalakan. Isolasi seismik juga diterapkan pada rak-rak server superkomputer dan peralatan komunikasi kuantum. Komponen elektronik presisi sangat rentan terhadap percepatan gravitasi tinggi atau gaya G yang dihasilkan oleh ledakan dekat. Rak-rak ini digantung menggunakan sistem kabel tegangan atau dudukan pneumatik udara, mengisolasi otak fasilitas komando dari kekacauan mekanis yang terjadi di luar dinding granit. Sistem redaman ini terus-menerus diuji dan dipantau menggunakan jaringan sensor akselerometer piezoelektrik yang tertanam di seluruh struktur beton fasilitas. Jika terjadi guncangan, sistem komputer sentral dapat menganalisis respons struktural secara real-time, mendeteksi potensi kerusakan mikroskopis pada engsel blast door atau fondasi silo sebelum menjadi kegagalan struktural yang fatal selama peluncuran rudal.
Kemandirian energi yang dipadukan dengan isolasi seismik menciptakan habitat mesin yang benar-benar otonom. Fasilitas ini tidak hanya dirancang untuk menyembunyikan senjata, tetapi dirancang sebagai organisme mekanis mandiri yang bernapas, mengatur suhunya sendiri, dan melindungi organ internalnya dari trauma kinetik ekstrem. Ini adalah puncak rekayasa kelangsungan hidup arsitektur militer. Sekarang, mari kita masuk ke fase ke-9, simulasi serangan ekstrem. Apa yang terjadi secara fisika komputasional jika bom penembus bunker GBU 57 MOP menghantam tepat di atas fasilitas ini dan berhasil meledak di kedalaman maksimumnya? Kita akan melihat bagaimana desain kurvatur khusus pada terowongan berperan menyelamatkan fasilitas. Insinyur tidak pernah membangun terowongan utama dalam garis lurus panjang. Terowongan yang lurus akan bertindak seperti laras senapan, membiarkan gelombang kejut atau overpressure dari ledakan merambat bebas dan menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Sebagai gantinya, jaringan terowongan kota rudal dirancang dengan serangkaian belokan tajam 90 derajat dan persimpangan berbentuk huruf T. Desain labirin ini secara fisika memantulkan dan memecah energi gelombang kejut. Setiap kali gelombang kejut ultrasonik menghantam sudut siku-siku dari dinding beton tebal, sebagian besar energi kinetiknya diserap oleh struktur batuan, sementara sebagian lainnya dipantulkan kembali, menciptakan turbulensi yang saling membatalkan fase gelombang. Pada saat gelombang tekanan udara mencapai blast door di ujung lorong labirin, kekuatannya telah berkurang hingga 90% dari kekuatan awal. Selain itu, insinyur seringkali menggali kantong perangkap ledakan atau blast traps, yaitu terowongan buntu yang sengaja dibiarkan kosong di dekat pintu masuk utama. Berdasarkan prinsip dinamika fluida, gelombang tekanan tinggi dari ledakan akan cenderung mengalir ke area bertekanan rendah yang terbuka. Kantong buntu ini menyedot dan menjebak sebagian besar energi ledakan, menjauhkannya dari area vital. Namun, simulasi teknik yang jujur harus mengakui adanya kelemahan struktural. Tidak ada sistem rekayasa yang 100% sempurna. Titik buta atau blind spot terbesar dari desain kota bawah tanah ini adalah kerentanannya terhadap senjata termobarik atau bom vakum jika senjata tersebut berhasil diledak oleh sibel terowongan sebelum blast door sempat tertutup rapat. Senjata termobarik bekerja dengan menyebarkan awan aerosol bahan bakar yang sangat halus ke udara, kemudian menyalakannya. Reaksi pembakaran yang terjadi tidak hanya menciptakan gelombang kejut yang merambat lama, tetapi yang paling mematikan, ia mengonsumsi seluruh oksigen di sekitarnya dalam sekejap. Ini menciptakan efek vakum parsial yang sangat kuat, menghasilkan tekanan negatif yang ekstrem. Tekanan negatif ini dapat merusak sistem ventilasi, menarik keluar udara yang bisa bernapas dari dalam fasilitas, dan menyebabkan organ internal personal militer pecah akibat dekompresi seketika, bahkan jika mereka berada jauh di balik dinding beton. Gelombang panas yang dihasilkan juga jauh lebih tahan lama dibandingkan peledak konvensional mampu melelehkan segel karet pada engsel pintu blast door. Kelemahan lainnya terletak pada ketergantungan absolut pada jalur keluar. Meskipun rudal dan kru aman di bawah tanah, mereka harus menembakkan rudal melalui lubang peluncuran yang menembus ke permukaan. Jika musuh berhasil mengidentifikasi dan menghancurkan bukaan silo peluncuran ini menggunakan pengeboman presisi secara terus-menerus, rudal akan terperangkap di bawah tanah, mengubah bunker menjadi penjara yang mahal. Untuk mengatasi kelemahan ini, insinyur militer membangun puluhan silo peluncuran palsu atau decoy dan mendesain beberapa pintu keluar darurat rahasia yang digali menembus gunung dari sudut yang berbeda. Mereka menggunakan mesin bor terowongan berdiameter kecil untuk membuat jalur peluncuran cadangan yang mulutnya disamarkan dengan sempurna di balik air terjun, buatan atau tebing batu alami yang dapat digeser. Meskipun memiliki blind spot, simulasi komprehensif membuktikan bahwa menghancurkan seluruh fasilitas ini secara total dengan senjata konvensional hampir mustahil secara matematis. Probabilitas keberhasilannya sangat rendah karena membutuhkan kombinasi intelijen presisi sempurna, penetrasi geologi yang melampaui batas material bom, dan mengatasi sistem perang elektronik berlapis yang melindungi udara di sekitarnya. Kita telah tiba di akhir perjalanan teknik kita. Dari mekanika batuan granit yang menahan guncangan kiamat, hingga fisika bahan bakar padat yang memungkinkan serangan kilat. Dari pintu baja hidrolik yang menjinakkan ledakan termonuklir, hingga sistem ventilasi aerodinamis yang membuang racun mematikan. Kota rudal bawah tanah ini adalah bukti nyata dari rekayasa ekstrem umat manusia
Integrasi teknologi asing seperti kendaraan luncur hipersonik dengan desain Wave Rider, sistem navigasi Beidou, 3 yang kebal gangguan, dan enkripsi komunikasi kuantum absolut mengubah gua gunung sederhana menjadi benteng komando strategis abad 21. Ini bukan sekadar tentang menyembunyikan senjata, ini tentang menciptakan ekosistem pertahanan yang tidak dapat dikalahkan secara taktis. Mempelajari cetak biru fasilitas seperti ini memberikan kita wawasan mendalam tentang betapa majunya ilmu fisika terapan, geoteknik, dan dinamika fluida saat digabungkan untuk tujuan pertahanan militer. Ini adalah pengingat bahwa perlombaan senjata modern tidak hanya terjadi di langit terbuka atau di luar angkasa, tetapi juga terkubur jauh di dalam perut bumi, di bawah lapisan batu granit yang sunyi. Saya Raka Pratama. Bagaimana pendapat Anda tentang desain rekayasa pintu blast door dan sistem ventilasi yang kita bahas tadi? Apakah menurut Anda senjata termobarik benar-benar bisa menembus pertahanan berlapis ini? Silakan bagikan pemikiran dan analisis teknik Anda di kolom komentar di bawah. Diskusi sains selalu menjadi bagian favorit saya dari komunitas ini.